wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul azim. Yang kami hormati Ketua Forbits Nasional Ustadz Agus Maulana beserta wakilnya Ustadz Anas Asrofi. Yang kami hormati Ketua IKPM Gontor Pusat dan Ketua IKPM Cabang Ustadz Hariman. Yang kami hormati pemateri pada malam hari ini Ustadz Harista dan suami Ustadz Giwim yang hari ini bisa hadir. Sahabat-sahabat sekalian, teman-teman asatid, asatidzah, wali murid, dan sahabat-sahabat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita bisa berkumpul, kita bisa ketemu kembali di acara pekanan ini, acara rutin setiap 2 mingguan insya Allah, acara yang dimana diselenggarakan oleh Forbis Institute yang insya Allah selalu konsisten istiqomah per 2 minggu. Kemarin sempat beberapa break karena Ramadan ya, tapi alhamdulillah sekarang sudah di schedule lagi rutin per 2 pekan. Nanti jangan lewatkan dengan tema-tema yang menarik. Pastinya tema-tema pilihan yang hari ini mungkin sedang hype, sedang orang membutuhkan informasi-informasi berbagi ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, salawat salam kita aturkan pada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Beliaulah yang telah membawa umat Islam hingga hari ini, hingga kita merasakan zaman dimana dengan penuh ilmu. Sahabat-sahabat sekalian, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita buka acara kita pada malam hari ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum mulai, izin saya perkenalkan diri saya sendiri dulu ya. Saya sebagai host di sini biar nanti kenal gitu. Nama saya Muhammad Fajrul Aryadi, alumni Gontor angkatan 2008. Hari ini dapat amanah di Forbis Institute dan malam hari ini bertugas sebagai host. Pada malam hari ini nanti akan diisi materi seputaran peluang bisnis tanaman hias pasar ekspor oleh Ustadzah Rizka, alumni Gontor Putri angkatan 2006. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua IKPM Cabang Ponorogo. Kepada Ustadz Hariman, waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Ustaz. Ya, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan yang saya hormati Ketua PPKPM ini saya lihat hadir dan beserta jajarannya, kemudian kepada Ketua Forbis beserta jajarannya, dan semua peserta yang hari ini ikut acara kita, yaitu semacam dialog bisnis. Saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Perkenalkan, saya sebagai Ketua KPM sangat berterima kasih kepada panitia, dalam hal ini Ustadz Fajrul telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan beberapa hal. IKPM sebagai organisasi alumni saya kira perlu ditingkatkan ulang, perlu diprogramkan, membuat program yang saya kira perlu ditindaklanjuti, termasuk program bisnis kali ini. Dan juga kepada Forbis Ponorogo ya, Forum Bisnis Alumni Gontor, ini bagi teman-teman yang mungkin yang ikut hari ini itu bukan alumni. Saya perlu perkenalkan bahwasanya Forbis ini adalah Forum Bisnis Alumni Gontor.
yang salah satu tujuannya yaitu membina para pebisnis alumni Gontor agar mereka menjadi pebisnis yang baik, pebisnis yang betul-betul mengajarkan ajaran Islam dan lain sebagainya. Termasuk juga saya perlu mengenalkan. Nah, ini saudari Rista ini kebetulan tinggalnya di Ponorogo. Aslinya beliau itu Jember, kemudian menikah di Ponorogo, dan sampai sekarang tinggal di Ponorogo. Saya nggak menyangka dulu saat Rista itu tinggal di Ponorogo. Perkenalan saya dengan beliau ini beberapa tahun yang lalu, sebelum bisnis ada. Kita itu sering kumpul di Jalan Baru. Ada anak perempuan tiba-tiba menghampiri, memperkenalkan diri atau anak alumni Pondok Modern Gontor Putri. Ya, dan termasuk bisnis awalnya beliau tuh nggak salah mengawali bisnis itu sehabis menikah itu di kuliner. Di kuliner, Oh, ya kuliner itu tahu apa itu tahu tahwa, tahu tahwa, ya, tahwa, ya kan. jatuh bangun. Nah, kemudian nggak tahu iseng-iseng dia punya hobi, dia ini punya hobi tanaman bunga. Waktu pandemi kan nggak boleh jualan tuh. Ya. Waktu pandemi nggak boleh jualan. Kemudian beliau mencoba bisnis bunga, digarap dengan serius. Ya, awalnya hanya untuk skala kecil, untuk teman-teman, untuk para pedagang. Yang di Ponorogo banyak itu kan, yang jual satu bunga dua bunga. Tapi berikutnya dikenal banyak orang. Kemudian bisa mampu menembus pasar luar negeri. Ini sangat menarik. Beliau banyak menceritakan tentang itu kepada saya ya. Nanti bagaimana perjalanan dia dari jualan bunga yang semula hanya hobi, kemudian mampu menjadi apa itu di antara itu penjual bunga, termasuk pembina petani kalau nggak salah ya, membina petani dalam rangka untuk mengamankan pasokan. Kalau Bu Rista ini, saudari Rista ini nggak punya kebun bunga dia, nggak punya kebun, tapi dia mampu bekerja sama dengan para petani bunga terusan di Indonesia, Jawa Timur terutama, itu bagaimana menyediakan bunga-bunga yang nanti bisa digunakan untuk apa itu dijual belikan di luar negeri dan sebagainya. Kawan-kawan Forbiser yang saya hormati, nanti secara panjang lebar akan dijelaskan oleh Syahriza bagaimana teknis ya, teknis membuat usaha kemudian melakukan ekspor impor. Karena tanaman itu berbeda dengan barang yang lain, ya kan? Kalau tanaman itu kan harus ada melewati beberapa itu ya, beberapa apa namanya itu prosedur yang harus dilewati agar tanaman itu bisa dikirim ke luar negeri. Nanti akan dijelaskan secara panjang lebar oleh Ustaz Rista. Mungkin tidak banyak akan yang saya sampaikan. Kita nanti langsung saja ke materi karena ini malam, sudah malam, besok juga harus ada yang ngajar dan sebagainya. Maka sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang malam ini hadir. Semoga acara kita ini dapat berlangsung dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Amin, rabbal amin, alamin. amin. Dan kepada Forbis, ya saya sangat sekali mudah-mudahan Forbis dari hari sekian hari semakin hari semakin membaik, semakin baik. Sebelum mengakhiri, Amin, amin, amin. ini Ketua Forbis Ponorogo sedang berhaji. Mohon doanya agar hajinya dapat diterima dan mendapat haji mabrur. Amin, Amin ya Rob, amin. Dan yang belum haji bisa nyusul haji di kemudian hari. Amin, amin ya Rabb, amin. Tayyib, akhirul kalam, assalamualaikum. Ini saya juga harus mimpin rapat di tempat lain. Saya ini tempat saya astagfirullahaladzim, minta mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu suaranya kenceng banget, lapar kayaknya saat itu. Masya Allah. Semangat sekali Masya Allah hari ini. Terima kasih banyak sahabat-sahabat semuanya. Terima kasih banyak Ustadz Hariman atas sambutannya, luar biasa. Sambutannya singkat padat jelas dan tadi sudah memberikan sedikit profiling pemateri. Jadi saya lebih ringan, tidak perlu menjelaskan gitu ya. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustadz Hariman, terima kasih banyak itu sudah memberikan sambutannya. Oke teman-teman semuanya, pasti sudah nggak sabar ini, waduh.
ini kapan ini pematerinya memberikan sambutannya gitu. Makanya tidak berpanjang-panjang, saya sedikit prolog gitu ya, Ustazah Rista. Ustazah Rista ini termasuk pengusaha ekspor tanaman hias masih muda. Beberapa kali saya diskusi sama beliau ini cukup menarik, menarik sekali karena bisnis ekspor ini bukan hal yang mudah. Regulasinya teman-teman juga saya tahu sudah paham begitu rumitnya dan lain sebagainya. Apalagi ketika saya mendengar ada permintaan demand dari luar negeri itu tanamannya mungkin kita anggap tanaman rumput liar nggak jelas begitu. Satu daun kata Ustazah ini bisa satu daun 80 juta. Oh yuk, satu daun 80 juta ini tanaman apaan gitu. Satu daun ada yang harganya 100 juta begitu. Mungkin di Indonesia, apalagi di Ponorogo mungkin dikira tanaman liar nggak fungsi begitu. Tapi di tangan orang-orang yang paham, di tangan orang-orang yang memahami harga sebuah tanaman ini menjadi sangat bernilai dan luar biasa. Oke, kita sambut saja. Waduh, materi kita pada malam hari ini agar menceritakan bagaimana kisahnya beliau untuk membangun bisnis ekspor sampai ke berbagai macam penjuru dunia ini. Langsung saja kita sambut sahabat kita Ustazah Rista. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Monggo Ustazah Rista. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustadz Agus Maulana selaku Ketua Forbis dan pada Ustadz Ketua IKPM Ponorogo dan Ustadz Fajrul selaku rekan saya, mentor saya. Waduh. Untuk malam ini yang sudah merosting saya tadi malam ya untuk agar pede berbicara di depan rekan-rekan semuanya. Dan yang saya hormati Asati dan Ustadzah yang dan teman-teman yang hadir malam ini di forum rutin 2 mingguan ya Ustadz ya? Iya, 2 mingguan Ustadzah. Untuk acara forum bisnis alumni Gontor. Mungkin saya akan memperkenalkan diri dulu. Saya dipanjangkan, nama saya panjang sekali, Rista Eko Muji Lestari Ningsih Ustaz, sepanjang rel kereta api. Di sini saya bersama suami saya bernama Giwin Adi Saputra. Mungkin yang lebih dikenal oleh teman-teman Gontor adalah suami saya, Giwin. Tapi di sini yang alumni Gontor kebetulan alhamdulillah banyak teman-teman saya sendiri Ustadz dari 2006 kemungkinan, tapi belum tentu kenal saya karena saya di Gontor Putri 3. Tapi tetaplah kita Gontor Putri, ya Ustadz ya. Oh, Masya Allah. Itu mungkin pembukaan dari saya, profil. Oh ya, saya asli konsulat Jember Ustadz. Oh Jember, mana nih dari Jember angkat tangan, dari Jember angkat tangan? Mungkin ada yang dari Jember, mungkin di sini ada kakak kelas saya atau adik kelas saya, karena di sini banyak ahwat ya Ustadz ya, lebih banyak ahwat-ahwatnya saya lihat. Iya. Yang selama Zoom saya perhatikan baru kali ini banyak ahwatnya, benar nggak Ustadz? Benar. Dan di sini terima kasih kepada Ustadz Fajrul yang sudah membimbing saya sampai malam ini. Sebenarnya kami belum sedikit terbiasa untuk berbicara di depan audiens melalui jaringan online seperti ini. Biasanya face to face, langsung bertemu di forum maupun baik formal maupun non formal.
Mungkin itu perkenalan dari kami. Ke slide aja sudah ya? Atau Sudah nggak apa-apa Ustazah, cukup. Ini tadi mohon maaf koneksinya agak putus-putus koneksinya. putus? Putus-putus sudah. Putus, kadang putus begitu. Oh ya, Nanti, tapi dilanjut saja dulu Ustazah, nanti kalau agak terganggu kami kasih syarat gitu. oh ya, Ustaz. Baik. Siap, ya. Mungkin di sini kami akan memperkenalkan pertama usaha kami, yaitu kami bergerak di bidang pertanian, perdagangan, yang lebih dikenal di hortikultura ya Ustadz ya. Yaitu di lebih spesifikasinya di tanaman hias. Nyantol nggak sudah? Halo Ustadz. Yap, siap. Oh, sinyal ada ya Ustadz ya? Sebentar. Oh, alah, siap, siap. Lanjut Ustazah, siap. Siapa Lanjut. yang nge-share tadi? Lah ya, itu ada yang nge-share siapa tadi, makanya saya mati. Gimana Ustadz? Oke, Ustazah Risa, maaf. Tadi ada iklan, ada yang nggak sengaja nge-share itu tadi. Oh, nah, Ustadz. Kami bergerak di Ya. bidang pertanian. Mungkin buat teman-teman masih asing ya, bisnis ini asing dan aneh. Kok bisa tanaman hias ya? Iya, Kenapa betul, kami betul. memilih bisnis tanaman hias ini? Sebelumnya kami bergerak di bidang kuliner dan alhamdulillah sampai hari ini kuliner kami juga tetap berjalan. Kemudian kami lebih memfokuskan di usaha tanaman hias kami ini. Untuk tanaman hias ini, kenapa saya memilih? Satu, selain tanaman hias ini unik, kemudian pesaing untuk bisnis tanaman hias khususnya di Jawa Timur masih bisa dibilang sedikit Ustadz ya. Karena kami ada komunitas, bisa dikenal lah satu sama lain siapa yang pelaku ekspor, siapa yang bukan Ustadz. Kemudian tanaman hias sendiri itu adalah tanaman yang sangat dibutuhkan oleh manusia. Mungkin kita yang di Indonesia khususnya di Indonesia itu tidak pernah menganggap tanaman itu penting karena kita tidak begitu merasakan efeknya. Karena udah di lingkungan kita setiap hari sudah bersahabat dengan kita, jadi kita nggak merasakan efeknya. Tapi teman-teman saudara kita yang di luar Indonesia, misalnya di Amerika, di Eropa, ada yang share lagi. Ya. Iya. Saya siapkan slide-nya Mas Ada, saya siapkan slide-nya. Iya Mas Ada, sudah langsung lanjut. Ini tadi saya tanaman hias ini sendiri di Amerika itu sangat dibutuhkan karena mereka tidak seperti kita. Tanaman di Indonesia dilempar hidup, nggak disiram hidup, dibiarin aja hidup sampai pusing ingin membuangnya ya Ustadz ya. Sedangkan di sini pun kita lempar hidup Ustadz. Apalah itu lompong, kemudian tales-talesan, kemudian seperti aglonema, itu pasti banyak ditemui di depan-depan rumah atau di halaman warga sekitar. Di sini tanaman hias menjadi suatu kebutuhan yang sangat penting, apalagi di zaman yang sekarang ini cuacanya panas, ekstrim, bukan panas lagi ya Ustadz ya. Teman-teman di sini udah ekstrim. Polusi udara pakai handphone, apalagi seperti kami yang kerjanya 90% menggunakan handphone, komputer, dan lain-lain. Itu sangat dibutuhkan. Mungkin ini hal yang remeh, itu mitos lah. Tanaman ini mitos bisa mengurangi, bisa menambah oksigen, mitos bisa menyedot radiasi. Sebenarnya bukan mitos, tapi ini udah fakta. Kami sendiri mendapatkan informasi seperti ini dari tukar pemikiran dengan teman-teman yang ada di luar negeri. Saya anggap teman karena mereka bukan hanya selaku pembeli, tapi kami sering berbagi informasi.
Mohon maaf sebelumnya Ustadz, ini nanti jika ada penyampaian kami yang salah atau seperti lebih apa ya Ustadz, mungkin ada yang lebih tahu dari kami bukan niat menggurui ya Ustadz ya. Siap, Ustazah, siap, siap. Oke. Aman, Ustazah, aman. Oh, Ini sharing saja, Ustazah, karena ya. teman-teman ini terus terang, termasuk saya, sangat sangat penasaran begitu. Dan beberapa sebelum acara itu kemarin juga ada yang nanyakan itu awal mulanya gimana Ustazah Rista? Kok bisa tahu tanaman ini berharga di negara lain? Kok bisa tahu tanaman ini harganya bernilai tinggi di negara lain? Kok bisa ngirim tidak mati lagi selama perjalanan bagaimana? Itu banyak yang penasaran. Makanya nanti Ustazah Rista dengan segala segala pengalamannya ini diceritakan santai gitu aja nggak apa-apa. Nanti kalaupun ada yang teman-teman yang lain bisa nambahkan informasi, kita saling sharing begitu nggak apa-apa gitu Ustazah. Baik Monggo Ustadz, silakan dilanjut Ustazah. monggo saya lanjut. Dan tanaman hias ini kami menekuni ada yang indoor, ada yang outdoor. Indoor itu yang khususnya yang harus hidup di bawah naungan paranet, jadi nggak bisa matahari langsung. Jadi manja ya, manja tanaman ini butuh sinar matahari, butuh air, tapi tidak langsung. Kalau yang outdoor itu yang membutuhkan sinar matahari langsung, karena dia berbunga seperti mawar, melati, seperti itu. Itu ya. Kemudian awal kami berbisnis tanaman hias ini seperti yang disampaikan oleh Ustadz kami, Ustadz Hariman, awalnya keterpaksaan ya Ustadz ya, hobi. Awal keterpaksaan, tapi ada sisi hobinya Ustadz. Di tengah corona kami tidak bisa berjualan kuliner, tidak bisa kemana-mana, akhirnya kami menekuni tanaman hias ini. Dan juga salah satunya terinspirasi dari teman saya Ustadz, 2006 juga yang berdomisili di Sidoarjo, yaitu kawan kami bernama Siti Dalilah. Untuk kebunnya namanya Laluna Garden. Dari situ kami sering sharing, saya pernah main ke sana. Cuman kami beda ini ya Ustadz ya. Saya lebih fokusnya keluar. Karena saya di pasar lokal sudah tidak ada pembeli Ustadz, sudah tidak laku saya di lokal. Oh. Ya, harga saya sudah, karena kami mengambil dari petani, tidak bertani sendiri. Akhirnya kami tidak punya pasar di lokal Indonesia sendiri. Akhirnya saya berpikir masih ada pasar luar. Seperti itu, Ustadz. Kok yakin ada pasar luar tuh bagaimana Ustazah Rista meyakinkan diri ada pasar besar di luar sana? Karena ketika menggeluti tanaman hias ini, selain hobi, saya juga mempelajari, mengenal beberapa jenis tanaman, perawatan, serta penyediaan tempat, baik aklimatisasinya. Di tempat kami masih disebut aklim ya Ustadz ya, bukan greenhouse, karena hanya tempat ala kadarnya, tapi insya Allah bebas dari hama, insek, dan yang lainnya. Jadi kami ini mengikuti beberapa komunitas online, baik di Google. Ternyata tanaman hias itu menjadi suatu kebutuhan untuk orang luar. Jadi kalau kita kebutuhan kita seperti kalau perempuan kosmetik, kemudian tas, sandal, di sana kebutuhannya untuk itu ada, tapi lebih dibutuhkan seperti tanaman. Karena orang luar negeri itu kalau healing, kalau kita katanya healing ya Ustaz ya bahasanya, kita jalan-jalan ke luar kota, ke tempat wisata. Sedangkan mereka ketika corona khususnya, itu healingnya melihat tanaman, merawat tanaman, dan hewan peliharaan. Sampai detik ini pun, orang luar negeri, khususnya pelanggan kami, yang di Amerika itu lebih, ketika mereka pulang kerja, pulang, alhamdulillah kebetulan pelanggan kami itu ada yang profesor, doktor, dosen, dan pemilik sekolah. Mereka ketika menghilangkan kejenuhan, mereka pulang ke rumah, yang dilihat pertama kali adalah tanaman mereka. Baik itu di masa corona maupun pasca corona seperti sekarang ini, Ustaz. Jadi mereka berani merogoh uang mereka, kocek tabungan mereka hanya untuk mendapatkan tanaman yang diinginkan.
yang di sana tidak ada, ataupun yang awalnya bibitnya dari sana, kemudian dibudidaya di Indonesia, dan kita ekspor kembali ke negara asal mereka. Seperti itu, Ustaz. Siap, siap. Lanjut, slide-nya saya geser. Baik. Oke. Ini untuk bisa mengembangkan bisnis tanaman hias ini sendiri, kita perlu memiliki SDM yang memahami tentang budidaya tanaman hias. Jadi tidak melulu saya mau berbisnis tanaman hias, mau ekspor tanaman hias, tapi kita tidak memahami bagaimana cara perawatan, kemudian jenis tanaman ini bagaimana perawatannya, cara membudidayanya, kemudian tanaman ini asalnya dari mana, endemik mana, kemudian harus yang terutama adalah tahan banting ketika tanaman itu mati, Ustaz. Jadi ketika tanaman mati, kemudian ketika harga anjlok. Karena perlu ditekankan di sini, Ustaz, banyak yang ingin memiliki usaha yang sama, itu apa? Bermodal materi, tapi kurangnya, minimnya modal kata hobi, Ustaz. Karena tanaman itu harus hobi ya, Ustaz. Seperti dengan hewan, kita harus hobi dulu. Kalau pekerjaan kita iringi dengan hobi, insya Allah meskipun anjlok harganya, itu kita tetap mau merawat dan mau menjalankan bisnis tersebut. Jadi kalau tanda kutip ada yang bilang bisnis tanaman hias ini adalah monkey bisnis. Itu mungkin menurut kami bagi yang hanya ingin berbisnis saja. Tapi bagi kami selaku pecinta, penghobi, ketika tanaman ini murah, ini adalah waktunya bagi kami untuk membeli bibit-bibit tanaman yang sebelumnya tidak terbeli, Ustaz. Karena seperti bibit tanaman yang impor, itu waktu corona bisa 1 daun 70 juta, 150 juta, 1 daun ya Ustaz ya. 1 daun ya? Ya. Jadi kalau ada anak-anak playgroup main ke situ mentikin daun gitu bisa nangis Ustaz ya? Mending saya rayu aja untuk duduk di depan saja Ustaz. Oke, siap. Seperti ini ya Ustaz ya, seperti ini. Tanya Ustaz ya? Enggak ya? Coba ke atas. Oke. Kelihatan? Kelihatan. Ini namanya, terkenalnya waktu corona janda bolong. Itu monkey bisnis, ngapain dibeli? Nggak ada manfaatnya. Bagi yang tidak memahami. Oke. Nah, di sini saya beranggapan segala sesuatu akan bermanfaat dan akan menjadi luar biasa ketika dipegang oleh orang yang tepat. Oke. Ini yang mahal ya Ustadz ya. Yang ini yang mahal. Dulu kami belum bisa membelinya. Jadi sekarang udah terbeli. Itu berapa itu Ustadz yang itu Ustadz? Ini mungkin sekarang kalau saya jual ya Ustadz di lokal antara 150.000. 150.000? Ya sekarang. Karena bukan demand yang kurang, tapi karena budidayanya sudah banyak. Indonesia kan adalah negara paling subur, paling mudah berbudidaya. Dan ini di Indonesia sendiri tanamannya diminati oleh banyak warga negara asing. Karena kami bukan kultur jaringan, tapi budidaya stek ya, Bia. Jadi nanti kalau masih alami ya Ustadz ya, jadinya nggak gampang mati. Kemudian jika itu asli masih bisa untuk di hybrid, disilang Ustadz. Jadi disilang untuk menghasilkan varietas baru. Seperti itu. Kalau di Thailand itu menggunakan kultur jaringan. Jadi satu tanaman bisa 1000 bibit. Ibarat orang kembar sama orang tidak kembar, itu daya tahan tubuhnya berbeda ya Ustaz ya. Itu diibaratkan seperti itu. Jadi ini saya singkatkan dulu materinya, nanti mungkin ada tanya jawab di akhir ya Ustaz. Kemudian untuk mulai bisnis ini, pada awalnya kami dari 300.000 Ustaz. Kenapa saya bilang 300.000? Karena modal saya memang 300.000. Di luar tempat tinggal kami, waktu itu tempat tinggal kami belum kami beli ya Ustaz ya. Jadi masih hak pakai saja. Jadi 300.000 kami bisa merambah dunia ekspor.
dengan kunci apa? Melek internet. Saya bilang melek internet, saya tidak bisa bahasa kerennya ya Ustaz ya. Karena segala sesuatu sekarang itu hidupnya dengan internet. Kemudian alhamdulillah meskipun saya tidak begitu mahir ketika mondok dulu, tapi kami tetap mau mengasah dan sering dikomplain itu bahasa Inggris saya. Saya tetap ingin belajar adalah bahasa Inggris. Kemudian memahami segala hal tentang media marketing online internasional. Baik itu Instagram, Facebook dan lain-lainnya. Untuk mengembangkan wawasan tentang tanaman hias itu sekarang mudah karena ada komunitas baik yang nasional maupun internasional, pameran, ada jurnal, serta ada buku yang memang sudah resmi terbit. Kemudian untuk kunci berbisnis tanaman hias sendiri ini harus mengikuti tren permintaan pasar. Jadi jangan nanti saya mau nanam tanaman katanya tadi janda bolong ya Ustaz ya. Yeah. Janda bolong. Nanti sampean antum beli. Kami tidak bisa memastikan seperti itu. Karena tanaman hias itu sesuai dengan musim negara tertentu permintaannya dan beda benua. Beda benua ya Ustadz ya, bukan beda negara. Oh, beda benua ya? Ya, beda benua itu beda tanaman yang bisa hidup di sana. Oke. Seperti itu Ustadz. Dan suaranya doang. Dan beda regulasi otomatis. Next, oke. Benar. Sip. Regulasi ekspor tanaman hias ini menurut kami sangat mudah. Karena kami dulu juga otodidak. Saya tidak sangat pernah mudah. Oke, good. Ikut pelatihan dan basic saya juga tidak ada pertanian, tidak ada kuliah bisnis, tidak ada. Basic saya sendiri adalah pendidikan Ustadz. Saya adalah guru, pendidik ya Ustadz ya, pendidik. Jadinya kalau saya bisa, insya Allah teman-teman yang lain lebih bisa ya Ustadz ya, karena saya tidak selinier dengan jurusan saya. Tadi itu, faktor hobi sama faktor kepepet Ustadz. Regulasi di sini, kenapa saya membantah ketika ada yang bilang bisnis tanaman hias adalah bisnis manke bisnis musiman. Itu bisnis digoreng, bisnis dibuat. Saya salah satu yang membantah hal tersebut karena kami didukung oleh kepemerintahan. Yang pertama, kami di dunia tanaman hias ini memiliki lisen dari Kementerian Pertanian Indonesia. Jadi sebelum ekspor, kami harus mengajukan surat dulu, meminta kuota kepada Kementerian Pertanian. Boleh kita impor, boleh kita ekspor. Kemudian setelah itu kami mengajukan izin fitosanitari kepada Badan Karantina. Jadi regulasi pertama kami meminta kuota kepada Kementerian Pertanian Indonesia, kemudian kuota yang kami dapatkan kita ajukan ke Badan Karantina Indonesia. Dulu masih jadi satu ya Kementerian Pertanian dengan Karantina Indonesia. Sekarang sudah beda divisi ya Ustaz, sudah beda badan. Kemudian untuk standar ekspor, kami juga memiliki standar Ustaz. Jadi sekali lagi jika ada yang menekankan tanaman hias itu masih memandang sebelah mata ya Ustaz, kami juga harus memiliki izin edar Ustaz, sertifikat izin edar, dan itu didapatkan setahun sekali. Istilahnya sertifikasi Ustaz. Setiap kami memperpanjang izin edar kami. Izin edar ini untuk di lokal maupun di luar. Kemudian memiliki tempat perlakuan lain. Jadi ada izin 1 tahun sekali, izin 3 bulan sekali. Jadi ketika kita ingin mengekspor, kami mengajukan ke Badan Karantina untuk melakukan bimbingan, pengecekan terhadap tanaman kami di tempat kami, di kebun kami. Dan itu harus lengkap, ada kantor, kebun, dan lain sebagainya. Seperti itu prosedurnya. Kemudian untuk mengekspor tanaman hias itu
Di sini hampir sama dengan manusia jika ingin jalan-jalan ke luar negeri, Ustadz. Kalau kita orang ya harus punya visa sama paspor. Begitu pula dengan tanaman. Ya, tanaman Ustadz setelah dicek kesehatannya, tanaman ini baik oleh badan petugas karantina, barulah dikeluarkan namanya phytosanitary certificate. Tanaman ini sehat, boleh dijalankan. Kemudian jika kita misal ekspor ke Amerika, kita juga harus mendapatkan izin. Orang Amerika tersebut diizinkan mendatangkan tanaman dari Indonesia, namanya impor permit. Negara setiap benua. Negara ini apa persyaratannya untuk dikirim boleh tanaman masuk ke negara tersebut. Jadi misalnya Amerika harus punya impor permit. Si tempat. Kemudian saya mengeluarkan izin. Dan untuk pengiriman, kami menggunakan jasa ekspedisi yang menerima tanaman. Jadi tidak semua ekspedisi ke luar negeri menerima tanaman, Ustadz. Jadi kami menggandeng untuk yang tanaman ke Amerika yang tidak bisa kami jamah dengan kargo atau kiriman sedikit ya Ustadz, mungkin cuma 1 sampai 12 pieces, itu kita menggunakan ekspedisi, mungkin ini saya tidak promosi ya Ustadz ya. Karena ini edukasi ya Ustadz, sharing. Iya, oke. Itu adalah DHL dan EMS. Karena beda negara itu juga beda. Misalnya DHL tidak bisa masuk ke Taiwan. Mereka ke Jepang, Taiwan ya Bia? Ke Taiwan. Jadi bisanya hanya pakai EMS dan pakai kargo. Padahal EMS sendiri itu adalah nitip ke DHL. Dan hanya 2 ekspedisi itu yang bisa kami gunakan. Kemudian untuk tanaman yang dengan jumlah banyak, kargo ya Ustaz ya, kan kami juga melayani ecer dan grosir. Yang kargo kami lebih mengutamakan yang kargo. Berhenti. Berhenti nih. Sebentar. Waduh, padahal sudah serius ini, pada serius. Halo, Saudara Rista? Ya, halo. Sampai mungkin karena mungkin koneksinya over mungkin, atau banyak gadget yang terhubung di WiFi yang sama sehingga koneksinya tidak stabil. Mungkin ada beberapa gadget yang diskonekkan dulu ya. Ini kapasitasnya berapa Ustaz? Kapasitas untuk Zoom-nya Ustaz? Nah, kapasitas Zoom-nya berapa sih? 100 ya Ustaz. Kemungkinan ada yang nggak bisa masuk kemungkinan Ustaz. Ini 100 ya Ustaz kapasitasnya? Sudah 100 ini. Ya. Sudah full. Sudah enak Ustaz. Sinyalnya udah dapat. Sudah oke. Silakan dilanjut Ustaz. Ya tadi kami untuk yang grosir ya Ustaz ya, mungkin ya, yang di atas sampai 500 pieces, 200 pieces ke atas, kami bekerja sama dengan alhamdulillah dengan kargo yang mempunyai nama ya Ustaz ya di Indonesia, yaitu yang mensupport kami dari awal, yaitu Angkasa Pura Logistik. Mungkin di sini perwakilan dari Angkasa Pura ada yang hadir. Seperti itu Ustaz. Jadi kami membangun relasi selain dengan petani juga dengan ekspedisi serta kargo-kargo yang bisa membantu kami. Jadi 1 hari nyampe di Taiwan, 1 hari sampai di Jepang, seperti itu. Baik lokal maupun internasional kami menggunakan bekerja sama dengan Angkasa Pura untuk yang jumlah banyak. Kalau yang jumlah sedikit kami menggunakan DHL dan EMS. Jadi tidak semua ekspedisi itu mau menerima Ustadz. Susahnya di situ. Dan kita kalau sudah mendapat teguran dari misalnya kita melanggar dari Amerika, ditemukan hama atau apapun di tanaman yang kita kirim, itu kita akan menerima peringatan Ustadz. Peringatan di sini pertama yang dapat teguran adalah Badan Karantina Indonesia.
seperti itu. Ini tanaman yang dikirim dari Indonesia oleh CV, misalnya oleh CV Giwin Berkah ada hamanya. Jadi saya udah dapat SK Ustaz, namanya NNC Ustaz. Seperti itu. Udah dapat rapor merah. Setelah itu yang kena nanti pertanian yang kena seperti itu. Kemudian ekspedisinya. Jadi semua, satu yang melanggar, semua yang kena teguran. Seperti itu Ustaz. Berarti ketat sekali Ustaz ya? Ketat Ustaz. Alhamdulillah ketat dan kita bisa melalui sampai ini Ustaz. Ya, lanjut ya, next slide. Ya. Dan untuk agar tetap bisnis kita tetap stabil, itu selain mencintai tanaman yang kita miliki, itu kita juga harus menjaga kebun kita Ustaz, pengecekan berkala pada tanaman dan kebun. Jadi tidak hanya pada tanaman, harus tetap memperbarui kebun bagaimanapun. Kebun di sini baik raknya harus standar. Di kebun itu kalau bisa tidak ada tanah. Jadi kami tidak menggunakan tanah untuk media tanam yang akan siap diekspor. Kemudian memberikan fumigasi pada tanaman ketika di kebun dan sebelum diekspor. Jadi setiap beberapa hari sekali disemprot gitu Ustaz ya. Disemprot, dikasih insek, dicek setiap daun kita bolak-balik ada hamanya atau tidak. Karena kita akan ada 3 bulan sekali pengecekan kebun serta kondisi tanaman. Kemudian untuk menjaga tanaman ini juga kita perlu ketika packing untuk keluar negeri, kita harus melakukannya di lokasi yang tadi saya bilang kami memiliki izin bersertifikat tempat perlakuan lain dan dilakukan oleh sumber daya manusia yang terlatih dan didampingi oleh petugas karantina. Jadi kami tidak lepas saja begitu saja, kami tetap dipantau oleh petugas karantina yang melakukan kunjungan setiap kami mau ekspor, Ustadz. Kemudian bekerja sama dengan yang saya sampaikan tadi, ekspedisi internasional, kargo logistik maupun ekspedisi yang biasa yang mau menerima tanaman ini. Seperti itu. Ya, ya. Mungkin itu yang slide selanjutnya. Oh, thank you. Thank you. Mungkin itu materi yang kami bisa bagi ya Ustadz ya. Di sini yang intinya yang bisa kami sampaikan. Siap. Ustazah, ini saya yakin banyak yang bertanya Ustazah. Ini luar biasa Ustazah Harista menyampaikannya singkat padat jelas, dan ini saya yakin kholasoh atau rangkuman dari perjalanan panjang sampai menyebutkan detail-detail ekspedisi ini. Ustazah Harista nggak takut diduplikasi sama orang lain ini, Masya Allah. Tidak, Ustaz. Masya Allah, ini tidak semua pengusaha berani dan mau berbagi, tapi Masya Allah hari ini kita kedatangan seorang pemateri pembicara yang luar biasa, tidak pelit berbagi ilmu dan siap berbagi ilmu, berbagi pengalaman luar biasa. Oke, sahabat-sahabat semuanya, tadi sudah disampaikan Ustadz Harista penyampaian materi yang luar biasa. Mungkin sambil diskusi santai Ustadz Harista ya, mungkin kita nanti ada sesi pertanyaan, silakan disiapkan pertanyaan atau mungkin bisa nulis di kolom komentar seperti biasa. Kalau dari pemaparan tadi ada yang mungkin masih belum jelas atau mau ditanyakan, kalau saya sendiri terus terang banyak yang mau nanya Ustaz, saya sendiri ya, tapi nanti kalau saya pribadi bisa nanti ke rumah jenengan. Yang penting sekarang audien yang ada di sini mungkin mau bertanya apapun itu silakan, mumpung bisa ketemu beliau, karena momentum semacam ini mahal terus terang. Saya pun pernah melihat pendampingan bisnis ekspor itu biayanya luar biasa, berjut-jut begitu. Hari ini beliau berkenan berbagi gratis, tis-tis ini, moga-moga jadi jariahnya Ustazah Rista begitu. Oke, sahabat-sahabat semuanya, yang mau bertanya silahkan langsung bertanya juga boleh, atau meninggalkan pertanyaan di kolom komentar. Silakan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap Ustaz, ahlan. Afwan Ustadz, terima kasih waktunya. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam, Eh, Ustaz. Maaf, kalau saya wali santri ya, anak-anak kami di Gontor sekarang sudah alumni. Masya Allah. Langsung Masya Allah. saja saya ingin di pertanyaan, izin Ustazah kalau kita mau belajar di tempat Ustazah, kira-kira berkenan atau nggak jelas? Terus bagaimana caranya gitu, alamatnya, terus prosedurnya seperti apa gitu. Syukran Ustazah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau bagaimana, Ustaz? Boleh silakan langsung dijawab, tidak apa-apa sudah. Syukron. Siapa tadi, Ustaz? Syukron untuk Bapak. Salam kenal dari kami. Alhamdulillah. Semoga Allah mengizinkan. Kami persilahkan untuk tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada Bapak Ibu sekalian atau teman-teman serta Ustadz yang mungkin lebih senior daripada kami, otomatis yang lebih banyak ilmunya daripada kami. Tempat kami terbuka untuk siapapun. Alhamdulillah kami juga dapat bimbingan dari Ketua Forbis Gontor, Ustadz Agus Maulana, sering memberi pencerahan kepada kami untuk tetap saling berbagi dalam keadaan apapun. Intinya insya Allah kami welcome Ustadz. Siapapun yang ingin datang ke tempat kami yang berkenan, monggo kami buka pintu lebar-lebar Ustadz. Masya Allah. Siap. Alamat kami ada di Jalan Lejen S. Parman, Keniten, nomor 39, Ponorogo Ustadz. Kami ada di pintu masuk Ponorogo, dekatnya di pabrik es Ustaz. Siap. Ala kulihal Ustazah Rista terbuka pintunya 24 jam, ahlan wa sahlan gitu Ustazah ya. Ya insya Allah, asalkan kita ada di rumah Ustaz. Asalkan ada di rumah, tapi kayaknya sering hunting tanaman keluar kota kayaknya. Insya Allah kalau sering hunting tuh berarti ada rezeki Ustaz. Kalau di rumah saja. Siap. Ini Ustadz Agus juga ada di komentar menyampaikan selalu ada peluang untuk menjadikan sesuatu sebagai bisnis, kejelian, ketekunan, keseriusan, dan mencintai apa yang dilakukan, itulah sejatinya yang dilakukan Ustadzah Rizka. Mabruk Ustadzah. Masya Allah. Okay. Masya Allah. Siap. Selanjutnya ada yang bertanya, Ustadz Hafid ini bertanya tentang, nah ini saya yakin pertanyaan pada umumnya. Saya juga penasaran bagaimana cara mencari buyer Ustazah. Ada orang yang mungkin juga jualan sama dengan Ustazah, mungkin punya website yang mewah bagus dan lain sebagainya, tapi nggak dapat buyer. Nah, Ustazah Rista ini gimana bisa dapat buyer dan percaya sama Ustazah? Monggo. Kalau untuk buyer, kami alhamdulillah balik lagi ya Ustadz ya, karena kami tidak pernah punya pengalaman ikut apapun. Jadi buyer kami otodidak menggunakan media sosial. Di sini saya kasih gambaran besarnya aja ya Ustadz ya. Seperti akun media sosial, Facebook, Instagram. Kemudian kita rajin-rajin membaca pengetahuan. Dan Masya Allah luar biasa komunitas tanaman hias itu dari luar negeri itu mereka edukasinya bagus banget Ustadz. Jadi mengenalkan, tidak hanya jualan saja. Jadi pengenalan tanaman, bagaimana cara merawatnya. Jadi ketika sharing itu kita akan mendapatkan pembeli Ustadz. Karena pada hakikatnya kalau kita hanya mencari pembeli saja, pembeli tidak akan datang. Tapi kalau kita niat untuk belajar, saling sharing, nanti pembeli akan tertarik kepada kita. Seperti itu Ustadz. Jadi menggunakan media sosial, saya website ada, tapi ala kadarnya. Yang mengelola website kami juga, alhamdulillah dari kakak kelas saya alumni Gontor, 2005, Kak Ulum ya. Berusaha desain itu Ustadz. Dan itu pun tidak pernah kami ubah-ubah isinya Ustadz. Karena saya gaptek di website Ustadz. Jujur saja kekurangan kami adalah SDM-nya. Karena meskipun kadang ada karyawan itu seperti ini tidak uniknya usaha kami jika dipegang sama karyawan
interest pembeli itu kurang karena tidak dari hati ke hati, Ustaz. Jadi ketika kami chatting baik menggunakan Facebook, Instagram, itu tidak hanya konsultasi tentang tanaman, tapi tentang bagaimana keadaan Indonesia, gimana keadaan dunia. Ya, ya, ya. Halo? Ada yang juga menurut saya marketing itu tidak perlu, aduh koneknya lagi. Iya, koneksinya agak terputus lagi tadi, ada delay tadi. Iya, Ustaz. Oke. Jadi tidak menurut kami marketing itu tidak perlu, jika mungkin kami berbeda pandangan, Ustaz. Ada Instagram yang fokus tanaman. Orang luar negeri malah tidak, menurut kami, pengalaman kami, dia tidak interest dengan sesuatu yang fokus. Karena apa? Indonesia terkenal dengan scammer. Jadi biasanya yang tampilan website bagus, Instagram bagus, itu malah orang yang menduplikasi saja. Karena banyak scammer. Jadi penipu itu tidak hanya di dunia usaha yang lain, di dunia tanaman hias pun banyak penipu. Jadi saya bawa santai. Instagram saya bawa keseharian saya. Ketika saya ada kajian di II, Forbes saya share. Ada kajian di mana, saya share. Saya sedang meet, duduk dengan siapa, saya share. Itu menjadi penunjang, penguat. Bahkan untuk mendapatkan permodalan secara cash. Jadi ibaratnya pembeli memberikan kita modal dahulu, misalnya, hai Rista, belanjakan uang ini untuk tanaman ini. Jadi kita dimodali di awal. Oh, dimodalin dalam artian bayarnya kirim uang dulu begitu atau gimana? Kirim uang dulu secara cuma-cuma tanpa jaminan. Wow. Percaya gitu aja sama Ustazah? Alhamdulillah percaya, padahal saya ya seperti ini ya Ustadz ya. Jadi pentingnya kita tidak hanya fokus, maksudnya saya menawarkan, saya mencoba Ustadz, saya inbox anggota grup-grup, saya menawarkan tanaman, saya malah di blok. Gitu Ustadz. Iya. Seperti itu. Tapi kalau kita sering ikut diskusi di forum-forum tersebut, akhirnya mereka interest dengan kita. Mereka melihat keseharian kita. Asalkan isi media sosial kita jangan lebay. Isi status WhatsApp saya jangan lebay. Sampai banyak beranggapan nomor WhatsApp yang saya pegang itu adalah nomor suami saya. Karena isinya hanya jualan saja. Hanya postingan-postingan yang tidak ada kata-katanya, tidak ada feminim-feminimnya, Ustadz. Seperti itu. Oh, masalah. Siap. Kita hindari hal-hal yang lebay-lebay seperti itu. Siap. Ini unik Ustaz Rizka, terus terang. Biasanya kalau saya ikut seminar atau workshop marketing itu kan harus perfect. Wah, brand equity-nya, personal brand equity-nya. Kalau ini kan natural gitu aja. Ada interaksi begitu Ustaz ya. Ada interaksi, ikut di forum-forum, jadi tidak, kesannya tidak dibuat-buat begitu Ustaz ya. Malah bayar dari luar negeri malah percaya gitu Ustaz ya. Iya. Dan nominalnya itu tidak, menurut kami, menurut saya Ustadz ya, pelaku usaha yang dulu saya pernah mengajar dengan ujroh sekian, kemudian pelaku usaha yang dulu bukan ekspor, itu menurut kami sudah di angka yang sangat besar Ustadz, seperti itu. Yang sangat luar biasa bagi kami, tanpa jaminan, tanpa mengenal kami siapa, dan baru kenal. Oh, itu transaksinya melalui apa Ustadz? Transaksinya? Melalui seperti contohnya bank internasional, seperti PayPal Ustadz. PayPal pun mereka tidak menggunakan PayPal bisnis, PayPal friend to friend. Jadi uang langsung masuk ke PayPal kita. Kalau PayPal bisnis itu masih menunggu kita mengirim tanaman, baru uang masuk ke PayPal kami. Oh, jadi nggak ada pihak ketiga gitu ya Ustadz ya? Nggak ada pihak ketiga, langsung dari bayar ke Ustadz? Kami Ustadz. Kalau untuk tingkat Asia langsung ke rekening kami, misalnya Taiwan dan lain sebagainya. Oh, siap. Wah, ini kayaknya yang nanya mulai banyak Ustazah, kita harus singkat-singkat saja ini biar semuanya kebagian siap. Ada yang nanya, mohon list gambar tanamannya Ustazah, apakah bisa? Oh, ada yang mau sinergi Ustazah, mau supply barang. Kemarin saya dengar bisa Ustazah ya? Supply barang sesuai demand ya, sesuai kami. Ya, sesuai demand. Sesuai, boleh? Oke. Boleh, siap. Saya lanjut.
Apakah tanaman harus pakai rumah kaca? Ustazah, ini ada yang nanya, apakah tanaman harus pakai rumah kaca? Tidak, Ustadz. Karena kalau udah rumah kaca itu pasti akan membutuhkan perawatan yang sangat mahal ya Ustadz ya. Butuh pendingin, butuh pencahayaan dari lampu. Cukup aklimatisasi saja Ustadz. Jadi Oh, aklimatisasi itu tempat untuk beradaptasi tanaman dari satu tempat yang lain ke tempat yang baru, seperti itu. oke, siap. Ini mohon maaf teman-teman, beliau jawabnya agak singkat padat jelas gitu karena banyak yang nanya ini. Siap. Eh, jika berkenan minta nomor HP ya siap nanti, insya Allah. Siap. Boleh minta PDF-nya Ustazah, tadi ketinggalan. Oke, insya Allah bisa. Izin Ustazah, jenis tanaman yang seperti apa yang gampang di taman dan menghasilkan harga yang mahal. Nah, ini ada yang bertanya, mungkin maksudnya begini Ustazah, kira-kira tanaman yang seperti apa yang bisa dihargai mahal di wilayah tertentu atau itu sesuai dengan tren begitu Ustazah? Ribon. Saya lebih spesifik seperti ini Ustadz. Saya akan menawarkan apa yang saya suka. Apa yang ada di lingkungan saya yang menurut orang itu tidak berharga akan saya lebih tawarkan itu. Ketika pembeli itu tidak mengenal tanaman tersebut. Misalnya di negara tersebut tidak ada. Seperti dulu kita mengenalkan tanduk rusa, Huperzia. Huperzia itu ekor tupai. Itu, itu kan bagi orang di sini apa sih? Seperti itu. Jadi intinya saya tidak ingin menyampaikan tanaman ini laku pasarannya, tidak. Tapi saya akan menjual sesuatu yang saya suka dan mengedukasi ke pembeli. Jadi pembeli ngikut saya atau saya ngikut pembeli. Ngikut pembeli di sini misalnya kamu punya apa? Kamu punya ini. Itu untuk tanaman yang impor biasanya, Ustadz. Impor yang sudah dibudidaya di sini. Jadi semua tanaman itu akan laku pada waktunya di orang yang tepat. Seperti itu, Ustadz. Oke. Artinya bukan ada demand permintaan lagi ngetren Ustazah carikan tidak, tetapi bagaimana Ustazah itu meng-create demand malah memasarkan atau membuat sebuah demand dari tanaman yang mungkin orang belum kenal dan mungkin ini menjadi peluang buat Ustazah. Iya, Menjadi peluang kayak tanduk rusa seperti apa Ustazah tadi Ustazah mau melihatkan tanduk tanduk rusa? rusa. Ini saya dan teman-teman di Ponorogo banyak mengekspor keluar. Wah, itu di rumah saya banyak itu Ustazah kayak gitu. Ini namanya tanduk rusa paku-pakuan Ustadz. Jadi kalau sesuatu tanaman ini masuk Amerika susah karena di Amerika susah berkembang. Cocoknya di Asia. Seperti itu. Jadi kalau saya bilang tanaman apa yang tren sekarang? Memang ada trennya, tapi kalau kita ngikutin tren tersebut kita kalah. Kita harus bisa membuat tren. Seperti ini, ekor tupai. Ekor tupai ini kami ambil di Banyuwangi. Seperti itu. Oke. Kita mau main yang lokal sekalian, yang impor sekalian. Jadi kita punya bibit yang mahal, membuat sesuatu yang di sini tidak berharga menjadi berharga, itu akan menjadi goal yang luar biasa ketika bisa jual sampai ratusan pieces seperti itu, Ustaz. Oke, siap. Pastinya Ustazah ada apa namanya gambaran atau wawasan dan kira-kira bisa memproyeksi wah ini tanaman bakalan booming ini. Itu kira-kira punya feeling itu gimana Ustazah itu bisa punya feeling tanaman ini akan kita seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus gabung di beberapa komunitas nasional maupun internasional, Ustaz. Jadi kalau kita hanya menunggu kabar dari pelaku usaha yang lain tidak bisa. Kita harus menggali informasi itu dengan pencinta tanaman hias di beberapa negara atau di beberapa benua. Karena beda benua, beda permintaan, beda tren, beda peraturan. Misalnya saya bisa ekspor tanaman yang berakar ke mana? Ke Jepang. Itu tidak bisa diekspor ke Taiwan seperti itu, Ustaz. Jadi harus mengikuti perkembangan. Regulasi dan edukasi tanaman hias sendiri. Siap. Lanjut Ustazah. Waduh, banyak yang nanya.
Boleh tahu nama akun medsosnya? Waduh, nanti di searching saja. Nanti Ada bisa insya Allah. share sama Oke, Ustaz. nanti di searching. Assalamualaikum Ustazah. Jadi tanaman apa yang paling diminati di luar negeri? Oh, tadi sudah dijawab. Nah, ini agak panjang. Cindy. Assalamualaikum Ustazah, izin bertanya, pada tahap awal memulai usaha ini tentunya banyak sekali faktor penghambat dan pendorong. Kalau boleh tahu faktor penghambat apa saja yang mempengaruhi Ustazah dalam menjalankan usaha ini hingga ekspor ke luar negeri? Hambatan apa saja yang Ustazah rasakan itu? Pada awal ya Ustaz, sebelum kami mengenal regulasi, yaitu regulasi Ustaz, harus mendapatkan izin fitosanitari, kemudian cara packing, kemudian cara mendapatkan tanaman tersebut. Jadi ada permintaan, tapi kita nggak tahu tanaman itu di mana letaknya, karena beda jenis tanaman, beda petani, beda lokasi. Misalnya Jawa Timur, tanaman ini bisa hidup, di Jawa Barat yang ini, di luar Jawa seperti ini, karena Indonesia sendiri memiliki tanaman endemik sendiri-sendiri. Misalnya Papua punya tanaman ini, Ponorogo punya ini, Jawa Timur punya ini, berbeda-beda. Itu menjadi kendala pertama. Jadi kami harus mempelajari secara otodidak kurang lebih 8 regulasi itu pun kami juga 8 bulan, karena kami tidak hanya sebagai seller ya Ustadz, tapi kami juga memiliki izin usaha sendiri. Karena di tanaman hias ini tidak perlu memiliki izin ekspor. Bisa jualan aja sudah bisa mendapatkan seller, itu sudah bisa kita kirim ke luar negeri dengan sistem titip atau under name kepada perusahaan yang memiliki izin. Kebetulan kami memiliki izin dan sebagai pelaku pedagang juga. Oke, siap. Cukup Ustaz lagi. Oh, ini ada Ustaz Irzal mau bertanya, angkat tangan nih. Silakan Ustaz Irzal. Jangan bertanya lah Ustaz. Singkat, padat, jelas Ustaz. Monggo Ustaz Irzal. Siap. Yang pertama, saya ingin menanyakan, kalau tadi kan disebutkan kan cuma Kementan ya Ustaz. Apakah tidak ada regulasi dari Kemendak Ustaz? Itu yang pertama. Nggak ada kaitannya dengan Kementerian Perdagangan. Karena kan ini namanya distribusi dari satu kota ke kota lain itu kan bunyinya kan perdagangan ya. Nah, ini apakah ada regulasi dari Kementerian Perdagangan? Yang kedua, karena kembali yang namanya bisnis itu omset Ustaz ya. Omsetnya 1 bulan ini berapa sih? Gitu. Omsetnya berapa 1 bulan? Kemudian yang ketiga, memang bisnis itu mindsetnya harus jelas tadi yang disampaikan, mau lokal, mau domestik atau mau ekspor. Nah, kebetulan narasumber kita ini kan mindsetnya ekspor. Memang segala sesuatunya harus ada namanya standarisasi. Terkait dengan kayak di Amerika yang saya ketahui kan ada FDA, kemudian di Eropa namanya CE Mark dan lain sebagainya. Kalau itu menjadi B2B, apakah harus sampai ke regulasi itu atau bagaimana? Terima kasih Ustazah. Biar yang lain juga kebahagiaan. Siap. Terima kasih Ustadz Irzal. Langsung dijawab saja Ustazah Rista. Ini pertanyaannya ngeri ini dari Ustadz nih. Seharusnya Ustadznya lagi ngetes saya ini. Alhamdulillah Ustadz, untuk yang tanaman hias ini kita tidak ada dengan Menteri Perdagangan selama ini ya Ustadz ya. Karena kita tidak pernah melakukan entah teman-teman yang lain, pelaku tanaman hias yang lain. Sejauh ini karena kami secara pembayaran cash sebelum dikirim ya Ustadz. Jadi kami tidak memerlukan yang namanya seperti ada perjanjian apapun dari perdagangan Ustadz. Jadi saya sejauh ini belum mengenai yang namanya LC ataupun yang lain-lain. Kemudian ada Ustadz, tapi tidak semua negara ya. Ada seperti COO dibutuhkan misalnya untuk jumlah yang banyak ke Timur Tengah. Itu Ustadz. Untuk CO itu hanya ke Timur Tengah misalnya
Kalau yang ke negara Thailand itu seperti hanya GMO, jadi nggak ada keperdagangannya. Lebih bisa ini apa namanya, kita hanya dari Kementerian Pertanian dan ke Badan Karantina Pertanian, Ustadz. Jadi saya belum mengenal yang namanya Kementerian Perdagangan, Ustadz. Bolehlah diajak kenalan Ustadz, kan Ustadznya di Kementerian Perdagangan sudah somat ya. Masalahnya Kemudian, kan, Mas Indra, saya ngelas sebentar, karena kan begini, ini kan ada namanya nilai ekspor, yang itu yang mungkin kalau tadi bahasa yang disampaikan kan dari jumlah belasan, puluhan, sampai ratusan ya. Artinya apa? Eksplorasi terkait dengan ekspor tanaman hias ini kan ada potensi. Nah, kalau saya melihat teman-teman di Kemendak itu, khususnya di pengembangan ekspor luar negeri itu, potensinya luar biasa, Ustaz. Kebetulan beberapa minggu yang lalu kita diskusi dengan Direktur Asia Tenggara contohnya. Itu mereka sebenarnya mencari kira-kira barang apa sih yang bisa diekspor ke luar negeri. Yang itu difasilitasi oleh Kementerian Perdagangan. Sehingga jenengan dan kawan-kawan ini bisa bisa apa ya namanya, memamerkan produk ataupun tanaman hias itu di pasar internasional, dan itu akan lebih maksimal. Nah, pertanyaan kedua tinggal penyiapan terkait kembali produksi itu adalah bahan baku. Nah, ini yang mungkin perlu disiapkan sebelum ke sana, mungkin begitu saja. Ini apa namanya? Karena kebetulan saya juga apa namanya, menjadi tim kerjasama luar negeri di organisasi lain. Paling tidak punya sedikit lah pengalaman yang mungkin bisa berbagi dengan antum. Karena saya melihat kan ini masih B2B, yang ini perlu dikembangkan. Mau tidak mau kan usaha perlu pengembangan, Ustaz. benar, Ustaz. Pertanyaan yang kedua saya tadi, omsetnya berapa sih? Itu, Ustaz. Mungkin bisa dikasih bocoran Ustaz sedikit gitu. Syukuran ya saya untuk masukan yang pertama tadi, mungkin kita nanti saya perlu berkolaborasi dengan Menteri Perdagangan. Sebenarnya ada ya Ustadz, kemarin sudah ada yang mau dicarikan bayar gitu Ustadz. Tapi karena kami masih fokus ke langsung ke personal, ke pembeli, masih belum meranah kerjasama dengan perdagangan. Kemudian untuk omset, nah ini Ustadz, uniknya omset kami tidak bisa ditebak seperti eksportir lainnya, Ustaz. Seperti itu. Jadi kalau misalnya saya kirim ke Amerika, harganya beda. Kirim ke Kanada, beda. Kirim ke Thailand, beda, Ustaz. Jadi dibilang omset itu kami tidak bisa per bulan, Ustaz, omsetnya. Seperti itu. Kalau perkiraan, aduh, di sini saya jumlah tanaman berapa? Jumlah tanaman kalau tidak omset berupa angka berarti kan jumlah tanaman. Jumlah tanamannya sampai berapa diekspor? Misalnya ecer ke Amerika itu sekitar 12, 14, 10, 20, 30. Kalau yang grosir itu ke Thailand, ke Taiwan, itu bisa 100, 200, 300, seperti itu. Dan kalau tanaman itu sendiri berbeda dengan komoditi ekspor lainnya, jadi hitungannya per pieces bukan per kilo, Ustaz. Jadi beda tanaman, beda harga. Jadi saya kirim misalnya 100 tanaman, 200 tanaman, itu pasti akan berbeda jenis, Ustaz. Misalnya jenis tanaman ini yang harganya 100.000 atau 1 juta, bahkan kami pernah terpancing akhirnya ini. Pernah satu tanaman kami kirim itu harganya 48 juta, seperti itu. Itu masih di kategori murah. Karena teman-teman eksportir lainnya pasti banyak yang lebih dari kami, seperti itu, Ustaz. Kami di sini termasuk pendatang masih 4 tahun ya, 4 tahun, dan dengan modal seadanya, jadinya kami hanya, kalau misalnya dikirimin misalnya sekian, Mbak Rista belanja 400 juta, ya saya berangkat 400 juta saya berangkat. Misalnya 20 juta pun saya tetap berangkat, Ustaz. Saya mau beli tanaman cuma harga 20 juta, saya berangkat. Karena seperti yang diutarakan
Ustadz Hariman tadi, saya tidak punya kebun, tapi lumayan cukup ada sebagai untuk dipamerin kepada pembeli. Contohnya gitu ya. Ini tanaman yang harganya 10 juta, ini tanamannya 100.000, ada Ustadz gitu. Cover stok lah ya. Ya, harus ada ya contohnya Ustadz gitu. Ya betul. Enggak, artinya kan gini, artinya kan ini walaupun online, karena kan nanti masuknya kan B2B ya, bukan G2G. Karena kalau kita ekspor ini agak panjang sedikit karena kaitannya dengan supaya Ustadz Darista ini juga bisa mengembangkan paling tidak mungkin menjadi pemantik asosiasi ya. Jadi memang kalau kita bicara G2G itu harus pakai asosiasi Ustadz. Jadi nggak bisa B2B dengan pemerintah, nggak bisa. Karena regulasi pemerintah itu akan mengakomodir asosiasi. Nah ini yang mungkin perlu penguatan. Ya, ketika antum mainkan peran ini, bisa jadi nanti akan jadi leader dalam asosiasi tersebut. Nah, ini penting sehingga nanti paling tidak gambarannya adalah akan lebih memaksimalkan terkait dengan potensi setiap negara ini tanamannya apa saja sih, kapasitasnya berapa. Nah, sehingga akan ya kalau tadi hanya pakai DHL ya mohon maaf ini saya sebut ini nanti bisa pakai kontainer Ustaz. Sehingga nanti jenengan juga di sana punya gudang dengan teman-teman asosiasi ini menyewa gudang untuk tadi terkait dengan pendistribusian bukan hanya 1 orang, 2 orang, tetapi banyak orang yang membutuhkan. Nah, ini fungsi daripada asosiasi. Oke, sukses selalu Ustaz Afwan ini apa namanya berbagi saja. Nah, kayaknya perlu nih Ustadz Fajrul. Siap. Ini Ustadz Darista nanti kayaknya dilanjut menarik ini sama Ustadz Irzal gitu. Ini nanti khusus untuk forum sendiri sama Ustadz Irzal karena sesama pemain ekspor gitu Ustadz Irzal ya. Nanti bisa saling sharing begitu. Luar biasa insight dari Ustadz Irzal tadi. Oke, Ustadz Irzal ini kita lanjut ke next question karena banyak yang penasaran ini. Kita lanjut gitu ya. Terima kasih Ustadz Irzal atas pertanyaan yang luar biasa dan insight dari Ustadz Irzal. Siap. Untuk next question. Selanjutnya dari tadi ada yang nanya Tri Utami, Mbak Tri Utami ya. Ustazah, bagaimana untuk menyikapi ini kalau ada tanaman yang dikirim ternyata rusak? Bagaimana cara handling konfliknya, mitigasi resikonya begitu Ustazah kurang lebih. Gitu Ustazah Rista. Untuk mengatasi, udah terjadi ya Ustadz ya, misalnya saya kirim ke Amerika, kemudian rusak karena pengiriman, bukan karena kesalahan packing, tapi pasti kebanyakan karena terlalu lama di perjalanan. Kalau menggunakan ekspedisi DHL atau EMS pasti kan lama, misalnya ke Amerika 7 hari, ke Eropa 7 hari, itu saya memberikan jaminan kepada pembeli. Kalau rusak, saya ganti. Dan titik poin di sini adalah yang menarik. Kalau tidak rusak, saya tidak suka, Ustadz. Harus, misal saya kirim 10, harus ada yang rusak. Karena dengan ada yang rusak, saya menjanjikan akan menggantinya. Otomatis, dengan ongkos kirim mereka akan baik, ongkos kirim akan saya tanggung. Mereka bilang seperti itu. Dan tidak mungkin sekilo itu 1 kilo, 2 kilo, itu hanya 1 tanaman. Itu repeat order lagi. Jadi harus ada tanaman rusak, itu mindset saya. Itu yang Ustaz Irzal ketawa di sini. Jadi dengan adanya tanaman tadi Ustazah bisa menunjukkan kepada customer excellent service-nya begitu ya? Ya, jadi kami melakukan yang terbaik dulu, mulai proses pack, pencucian, dicek petugas karantina, packing, pengeringan, packing, sampai dikirim ke ekspedisi. Kami itu memberikan video update. Jadinya update tanaman ini sampai mana, kita tracking, hari ini sudah nyampe mana, kita lakukan itu. Jadi ketika tanaman tiba, kemudian rusak, pembeli akan memahami. Ketika di packing tadi masih bagus. Kalau rusak, itu wajar tanaman Ustadz, karena makhluk hidup. Makhluk hidup dalam kondisi 7 hari di dalam box
kadang pernah kita 16 hari itu ada yang rusak, itu wajar, dan itu ya semoga ada yang rusak. Itu menjadi nilai poin bagi kita, ada alasan untuk mereka biar order lagi sama kita garansi seperti itu, Ustaz. Siap, siap, luar biasa. Oke, Mbak Rista, terima kasih ini. Yang angkat tangan dulu ini ada Mbak Cindy ya. Mbak Cindy, silahkan kalau mau bertanya. Ini tadi angkat tangan. Halo. Oh, kalau belum merespon kita lanjut dulu. Makan siang dulu. Berarti nggak di Indonesia tuh, Ustaz. Yang cari makan siang lah, Ustaz. Iya, mungkin ada yang di luar gitu ya. Iya. Siap, siap, siap. Oh, ini Ustadz Anas nih komen ini. Ustadzah Rista sudah naik level, create demand dan mengedukasi. Waduh, Masya Allah. Ustaz, Jadi mohon doanya, Ustaz Anas. bukan ikut-ikutan pasar orang, tetapi malah meng-create demand dan mengedukasi. Ini luar biasa, sudah naik kelas ini. Oke, next question. Ini ada yang bertanya, apakah harus dilakukan, apa yang harus dilakukan jika persaingan ketat terjadi di pasar global? Apa yang harus dilakukan kalau terjadi persaingan? Persaingan pasti ada, Ustazah ya, pasti itu ya. Apa yang harus dilakukan Ustazah Rizka menghadapi persaingan pasar global ini? Kalau kami sendiri, persaingan pasti ada ya Ustadz ya, apalagi tanaman hias ini bukan kebutuhan pokok. Tidak seperti komoditi yang lain, seperti rempah-rempah atau yang lain. Jadi kami tetap berinovasi, mencari apa, khususnya tanaman di Indonesia yang bisa kami ekspor, kami olah, kami edukasikan ke pembeli, ke pelanggan kami. Kemudian untuk yang tanaman yang lain mungkin kami ini lagi apa yang dibutuhkan, misalnya di negara tertentu tanaman apa. Jadi kita tetap belajar, intinya tetap harus belajar, Ustadz. Belajar dari pelanggan, menerima masukan dari pelanggan, baik dari cara marketing, baik dari cara budidaya, dan kerjasama antar pelanggan. Kebanyakan yang mengajari saya itu pelanggan, Ustadz. Cara marketingnya begini, Anda harus begini. Jadi tetap interaksi saya dengan pelanggan. Oh, excellent kerja. Oke, siap. Siap Ustazah, Masya Allah. Jadi tetap memberikan pelayanan terbaik lah pokoknya ya. Itu secara marketing ya Ustadz. Kalau untuk tetap bertahan ya, intinya tetap ikhlas, tawakal ya Ustadz ya. Itu ya, agar tetap ini di dunia perdagangan. Masya Allah. Siap. Siap, untuk pertanyaan selanjutnya mungkin terakhir ya, sekaligus kita terakhir ini. Jadi tadi ada beberapa yang nanya, ini mirip-mirip pertanyaannya, bisa nggak nitip undername ke CV Kimin? Jawabannya tadi bisa ya Ustaz ya. Jadi yang mau gabung, sinergi, kolaborasi, atau bahasa mungkin yang sering main di instansi pinjem bendera gitu ya. Bisa mungkin, Ustaz, asalkan dengan ini, mohon maaf ya Ustaz ya. Bisa asalkan mentaati peraturan regulasi yang sudah berlaku di Indonesia. Packing tanaman harus dibawa ke tempat kami, dan kami akan mengundang petugas karantina datang untuk mengecek, dan perlakuan, dicuci, pengeringan, packing harus dari tempat kami. Surat akan kami sertakan di dokumen dan kami yang mengirim. Begitu Ustaz. Harus sesuai regulasi yang berlaku di Indonesia. Taat peraturan. Siap. Betul ya. Untuk menghindari tadi yang tidak diinginkan seperti NNC Ustaz. Jadi kalau yang salah satu mudabirnya kena ini Ustaz, adoknya kena, mudabir kena kan Ustaz, itu loh yang tidak diinginkan. Satu rayon kena semuanya, kena hukuman semuanya. Gak enaknya di mudabirnya, kasihan gitu loh Ustaz. Oh, siap. Yang nakal, mudabirnya kena juga. Oke. Siap. Ustaz Rista, tadi sudah kami sampaikan. Sudah ada beberapa yang masih bertanya. Mohon maaf karena sudah sangat larut. Ini malam istimewa banget, luar biasa. Sampai beberapa orang mau masuk tadi nggak bisa. Berkurang satu, penuh lagi. Berkurang satu, penuh lagi. Berkurang satu, penuh lagi. Saking penasarannya mungkin antri-antri di sana Ustazah. Dan luar biasa malam ini istimewa. Dan peserta terbanyak ini malam ini. Terbanyak malam ini. Terima kasih banyak kepada seluruh peserta yang malam ini hadir dan menyimak. Kalau nanti ingin mendapatkan info-info lebih lanjut,
Tadi malam saya sudah mukadimah ke Ustadz Darista, ternyata beliau terbuka. Asalkan beliau ada di rumah tadi katanya ya, longgar ada di rumah dan beliau sangat welcome sharing-sharing ilmu dan berbagi pengalaman. Monggo nanti juga bisa di searching di internet itu CV Giwi Berkah ya, sudah muncul di mana-mana itu wajah Ustadz Darista itu. Nanti bisa mencari sosmednya juga ada. Kalau nanti butuh nomor telepon beliau bisa langsung menghubungi ke Ketua IKPM Ponorogo atau ke nomor saya juga bisa. Ahlan wa sahlan gitu. Atau nanti Baik, sahabat. Ustadz Gimana Ustadz Darista? titip pesan mungkin jika ada yang bertanya atau apapun Ustadz mungkin bisa menghubungi Forbes Institute ya Ustadz. Jika boleh lah mungkin nanti ada komunitas ataupun apapun mohon bimbingannya seperti itu Ustadz. Kami bersedia. Masya Allah, siap. Apapun begitu Ustadz. Saling sharing Ustadz, bukan mengajari tapi kita hanya sharing aja ya Ustadz ya. Sharing siap. Masya Allah Ustadz. Matur suwun, ini sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada Ustadzah Rista yang mau berbagi ilmu sukarela gratis, meluangkan waktu yang sangat mahal, padahal kalau ngisi di provinsi, ngisi di sana sini, waduh, Masya Allah. Waktunya per menit ini mahal sekali, di sini beliau mau berbagi ilmu sukarela dan insya Allah seluruh ilmu yang malam ini dibagikan Ustadzah Rizka menjadi jariah antum dan menjadi kebaikan buat antum, semoga Allah ganti dengan pahala berlipat. Baik, sahabat-sahabat sekalian, nanti ketemu lagi di pekan depan. Pekan depan langsung tanggal 5 Juni itu ada nanti pemateri selanjutnya. Di sini kami sebagai host ingin undur diri dan sekali lagi saya minta maaf kalau ada salah dalam penyampaian dalam membawa acara ini. Santri bisa berkarya. Santri bisa memberikan manfaat. Pandangan orang tidak hanya ngaji, pakai sarung, pakai mukena. Ternyata santri bisa mengirimkan tanaman ke seluruh penjuru dunia dengan mekanisme yang tidak mudah tetapi bisa. Oleh sebab itu dengan sarana ini kita mensiarkan kepada semuanya bahwasanya santri ini bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya. Terima kasih kepada seluruh audiens. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita cukupkan acara kita pada malam hari dengan bersama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya teman-teman panitia yang sudah berjuang, para penanya, Ketua Forbis, Ustadz Anas, Ustadz Agus, Ustadz Irzal, dan teman-teman senior lainnya. Matur suwun saudarawo. Syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.